Selamat pagi, kita kuliah perancangan sistem informasi kali ini di pertemuan 13, yaitu di perancangan kamus data. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, ini adalah satu pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi nanti ini 13, terus nanti 14 nanti siang, kemudian habis itu kita UTS. Nah, UTS-nya itu sifatnya tulis tangan ya, esai semua, kasus semua, tulis tangan, dan nantinya akan difoto, Anda foto, lalu digabungkan ke dalam sebuah file PDF, lalu dikumpulkan satu buah file PDF itu di spawn. Nah, nanti wajib mengaktifkan fungsi kamera seperti ini, makanya saya minta Anda mengaktifkan kamera pagi ini, dan wajib mengaktifkan kamera dan suaranya ya. Dan kemudian kamera itu harus diarahkan ke bagian kepala dan pekerjaan Anda. Nah, coba saya mau lihat kalian nyontohin ya. Bentar. Bentar ya. Nah, coba ini kelihatan kan di belakang kan? Coba sekarang ini siapa nih yang ada meja di situ tuh? Nah, Sylvia coba. Sylvia, nah itu kan kamu ada meja kan? Nah, kamu bisa nggak ngatur supaya nanti posisinya kamera kamu itu kamu pakai laptop atau pakai HP? Pakai PC, Bu. Oh, pakai PC. Oh, berarti nanti lebih enak waktu ujian pakai ini aja ya, pakai HP ya, biar lebih gampang memindah-mindahkan kameranya. Oke, Bu. Ya. Nah jadi kayak kamu bisa ke arah situ kan kursinya. Nah, coba kamu ngadap situ. Nah, penanya, nah geser dikit ininya, mundur dikit, mundur. PC-nya biarin. Nah, kamu kayak gitu. Ya. Contohnya kayak Sylvia. Jadi saya bisa melihat Anda menulis dan Anda wajah Anda ya. Jadi saya intinya ini memastikan kejujuran ya, memastikan kejujuran bahwa UTS-nya dikerjakan sendiri. Kemudian makanya harus kelihatan tangannya itu dan kertasnya agar kelihatan bahwa orang ini memang nulis sendiri, bukan ditulisin oleh orang lain. Kemudian wajahnya harus kelihatan supaya bisa dipastikan bahwa ini nggak komunikasi sama yang lain gitu kan. Karena kita semuanya dilakukan secara online kan, kita harus memanfaatkan yang kayak gini. Nah, kemudian kalau Adel, kalau kamu posisinya di situ, kamu sulit tuh nanti naruh kameranya. Nanti kamu carilah yang bisa menampilkan kayak Sylvia itu ya. Jadi ini contoh benernya kayak Sylvia yang saya minta. Kertasnya kelihatan, wajahnya kelihatan. Bisa dipahami ya untuk UTS? Oke. Nah, nanti mungkin teman-temannya yang belum hadir di sini bisa ngelihat rekaman video kita supaya bisa tahu ya, apa sih yang dimaksud. Jadi itu semua untuk menjamin kejujuran kita semua saja sih, nggak ada maksud lain. Oke. Nah, kemudian yang dikirim nanti hanya satu buah file. Jadi nanti di spawn saya batasi, tidak boleh mengirim lebih dari satu. Jadi kalau Anda udah terlanjur, misalnya nih gambarnya ada 5, jadi semuanya menggambar ya. Nggak semua sih, hampir semuanya menggambar. Jadi seandainya ada 5 gambar nanti, 5 diagram, 5 rancangan di UTS, kemudian Anda foto satu dan langsung kirim, maka kesalahan Anda sendiri. Karena sudah dijelaskan, nanti juga ada di instruksi soal, hanya satu buah file yang diterima. Jadi satu buah file itu nantinya harus digabung ke dalam satu buah file PDF ya. Jadi foto-foto itu maksud saya digabung ke dalam satu buah file PDF, itulah yang dikumpul. Oke. Nah, sekarang kalau mau matiin kameranya ya silakan ya. Kita lanjut ke materi hari ini. Nah, materi hari ini yaitu perancangan
di sini tertulis perancangan basis data, tetapi kita hanya membahas tentang kamus data sebenarnya ya, karena kalau perancangan basis data Anda akan belajar itu di SBD. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan basis data. Basis itu artinya pangkalan ya, pangkalan ya, basis, base. Nah, data ya. Nah, artinya adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan di dalam komputer secara elektronik. Ya, jadi itulah basis data. Umumnya disimpan di dalam sebuah komputer, perangkat keras ya, di dalam hardware gitu ya, di dalam hard disk. Nah, kemudian itu nanti bisa diakses. Kemudian basis data ini nantinya akan dihubungkan dengan berbagai aplikasi. Jadi misalnya ada sebuah sistem informasi yang terdiri dari banyak aplikasi di sebuah organisasi. Nah, nanti ada basis datanya, maka aplikasi-aplikasi tersebut akan mengakses kepada basis data tersebut. Nah, itulah basis data ya. Sedangkan kamus data adalah daftar data atau elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga pengguna dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen dari data store yang dirancang. Coba, ini kan kamus ya namanya ya. Kalau kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris, apa sih yang dimaksud dengan kamus itu? Kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris. Coba Lena, jawab Len. Lena? Ya Bu. Apa sih kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris? Kamu pernah buka kamus nggak? Pernah. Pernah. Biasanya kamu buka kamus waktu apa? Kamus apa yang kamu buka? Bahasa Inggris, bahasa Arab. Apa? Bahasa Inggris. Ya. Terus? Bukanya itu pas pelajaran dulu, pas ada tugas. Oke, untuk ngapain kamu ngelihat kamus itu? Pas ada tugas, tapi kan kalau tugasnya mewarnai, kan kita nggak buka kamus. Ya, Pas tugas apa? Kamu mau ngapain di kamus itu? pas Ayo. pas ada tugas mau ketemu kamu. Hah? Dibukanya itu waktu ada tugas yang mengerjakannya itu menggunakan kamu. Iya, jangan dibolak-balik. Untuk apa dibuka kamus itu? Mau ngapain? Untuk cari tahu. Ya cari tahu apa? Mencari tahu cuaca nggak bisa loh di kamus. Ya kamus bahasa Inggris Bu, untuk cari apa sih translation dari bahasa Inggris itu. Oke, untuk translate ya. Oke lah. Dery Juardi. Dery. Hilang kayaknya ya. Oh, ada. Ya Bu, Kamu pernah buka kamus? Pernah. Untuk apa? Dan kamus apa? Untuk apa kamu buka kamus? Dan kamus apa yang kamu buka? kamus bahasa Inggris Iya, buat apa kamu buka kamus bahasa Inggris? buat ngerjain tugas. Iya. Kalau saya jangan diulang ya omongan Lena tadi. Kalau Anda mengerjakan tugas bahasa Inggris tapi disuruh mewarnai, Anda buka kamus tidak? Apa Bu? Kalau Anda punya tugas tapi tugasnya mewarnai teks berbahasa Inggris, Anda buka kamus tidak? Tidak, Bu. Ini siapa yang jawab nih? Sylvia. Ya, Sylvia. Ini dua teman kamu nih nggak paham pertanyaan saya ya. Nah, jadi pertanyaannya,
buat apa Anda buka kamus dan kamus apa? Coba Sil, kamu bantu jawab. Untuk mencari kata kunci yang ingin dicari, Bu. Mencari apanya? Kata kunci. Iya, mencari apa? Mencari Arti. arti. Atau mencari translate-nya, tadi kata Lena di ujung. Akhirnya dia menemukan ininya ya, tujuannya. Bukan untuk ngerjain tugas kita buka kamus. Emang buka kamus cuma ngerjain tugas saja. Emang kamu kalau misalnya sambil ngelihat sesuatu teks misalnya kan berbahasa Inggris, kemudian apa nggak penasaran artinya apa? Atau sudah paham betul artinya apa? Kalau memang sudah paham betul, kenapa buka kamus waktu bikin tugas ya? Nah, jadi bukan ketika bikin tugas buka kamus, tetapi ketika kita mau mencari tahu arti dari sebuah kata. Itu ya. Kita mau tahu artinya apa, padanannya dalam bahasa Indonesia apa. Kita lihat bahasa Inggris misalnya kamus. Apa sih arti kata itu dalam bahasa Indonesia? Kita bukalah kamus bahasa Inggris. Kemudian mungkin kita pernah dengar kata-kata yang agak asing di telinga walaupun berbahasa Indonesia. Misalnya arti mangkus. Apa sih arti mangkus? Itu bahasa apa ya? Oh, ternyata bahasa Indonesia. Carilah di kamus bahasa Indonesia. Apa ya arti mangkus? Kemudian apa padanannya? Dicari di situ. Yang penasaran nanti apa arti kata mangkus? Saya nggak akan buka di sini. Silakan cari ya, biar Anda agak punya kegiatan sedikit. Oke, kemudian itu kalau kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris atau kamus bahasa asing, kita akan membuka kamus ketika kita ingin mengetahui arti atau padanan dari sebuah kata. Nah, kalau kamus data berarti dibuka atau dibuat, pertama dibuat, kemudian nanti dibuka sama orang yang memerlukan. Untuk apa? Untuk mencari informasi terkait data yang akan dibangun menjadi sebuah elemen dalam basis data pada sistem informasi itu. Itulah gunanya kamus data. Jadi dibuat dulu. Kamus itu kan dibuat dulu sebelum kita baca. Dibuat oleh orang, oleh penerbit, diterbitkan nanti. Kemudian nanti kita baca. Mereka buat untuk apa? Biar kita bisa membaca. Biar apa sih? Biar sama pemahamannya. Jadi arti kata book di Indonesia dengan kata book di Inggris sana, di Amerika, di Kanada, di belahan bumi manapun sama. Arti kata book adalah buku. Oke. Jadi itu biar sama pemahamannya, biar tidak ada perbedaan, biar tidak ada miskomunikasi. Jadi dibikinlah kamus. Begitu juga dengan kamus data, agar analisnya satu kata dalam memahami tentang input data, output data, dan berbagai komponen yang ada pada data store, sehingga bisa nanti diubah atau diimplementasikan dalam bentuk tabel pada database, maka dibutuhkanlah kamus data biar sama pemahamannya. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, berikutnya, kamus data adalah referensi terkait dengan data atau metadata. Salah satu tujuan penting dari kamus data adalah menjaga konsistensi data. Misalnya untuk jenis kelamin L untuk pria dan W untuk wanita, sehingga aturan ini berlaku untuk semua aplikasi yang berinteraksi dengan sistem. Ya, jadi referensi, tadi kan sama, ada referensinya, yaitu kamus bahasa Indonesia, sehingga arti kata book, kamus bahasa Inggris, arti kata book dimanapun sama, yaitu buku dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kamus data juga sama saja ya, jadi agar semua pemahamannya sama, ya jadi itu referensi terkait metadata. Jadi menjaga konsistensi. Jadi seandainya disebut wanita itu W, maka selama-lamanya di dalam aplikasi tersebut, dalam sistem informasi tersebut, gunakanlah W untuk mengidentifikasi jenis kelamin wanita, dan
L untuk mengidentifikasi jenis kelamin pria. Gitu. Atau kalau memang mau pria dan wanita itu PW, maka definisikanlah PW. Tapi kalau mau PL, terserah. Tapi harus standar. Dari awal sudah ditentukan, kemudian akan digunakan sepanjang aplikasi tersebut akan dikembangkan. Kayak gitu penulisannya. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, jadi sama seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, Kamus Data juga berfungsi sebagai referensi dari orang untuk mencari arti dari sebuah kata. Kalau dalam hal Kamus Data berarti arti dari sebuah kata untuk digunakan nantinya, diimplementasikan nantinya pada tabel database. Nah, kemudian Kamus Data sangat membantu analis sistem dalam mendefinisikan data yang mengalir di dalam sistem sehingga pendefinisian data dapat dilakukan dengan lengkap dan terstruktur. Karena kita bisa melihat, misal gini, ada sebuah tabel bernama mahasiswa. Supaya semuanya paham mahasiswa itu isinya apa, maka dibuat Kamus Data. Intip dari Kamus Datanya nanti ketika mau mengimplementasikan, oh mahasiswa adalah, atau tabel mahasiswa sama dengan nama, ditambah dengan NPM, ditambah dengan jenis kelamin, ditambah dengan tanggal lahir, ditambah tempat lahir, dan biodata lainnya yang memang dirasa diperlukan ya. Nah, jadi itu tujuannya Kamus Data untuk mendefinisikan data yang mengalir di dalam sistem. Jadi seandainya ada sebuah DFD itu ada arus data yang bernama mahasiswa. Jadi ada DFD, bayangkan ya, ada DFD, ada proses di dalam DFD tersebut. Misalnya prosesnya adalah pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian nanti, atau prosesnya jangan itu, prosesnya adalah melihat nilai. Kemudian nanti ada sebuah arus data dari sebuah data store bernama arus datanya adalah mahasiswa, anggap aja mahasiswa ya yang mengalir. Nah, biar orang nggak bingung mahasiswa itu apa, lihat Kamus Data. Jadi kayak saya bilang waktu ngajar DFD beberapa minggu yang lalu, memang lebih baik jika ditulis semuanya pada arus data. Ya, semuanya dalam artian semua record yang memang mengalir tuliskan di situ. Misal yang mengalir adalah NPM, nama, apa itu ditulis semuanya di dalam tanda panah itu. Tetapi kadang-kadang tidak memungkinkan ditulis demikian karena akan sangat repot untuk menyusun agar tampilan si DFD-nya tetap rapi. Dan juga boleh kok ditulis simple saja. Ya, tidak mesti ditulis misalnya nih kita mau menuliskan biodata atau data yang mengalir adalah biodata, boleh kita tulis nama, tempat tanggal lahir, ini boleh, tetapi bisa kita tulis juga biodata. Nah, supaya bisa dipahami oleh orang biodata itu apa, maka intip saja atau tuliskan dulu sebelumnya pada Kamus Data sehingga nantinya akan bisa diintip oleh orang. Jadi si programmernya nanti tidak bingung, ini apa yang dimaksud dengan biodata pada proses yang ini. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi itu fungsinya ya tadi ya, melihat data yang mengalir. Nanti kita ada latihannya di pertemuan 14 ya, jam 9.40 nanti. Nah, pembentukan Kamus Data dilaksanakan dalam tahap analisis dan perancangan suatu sistem. Pada tahap analisis, Kamus Data itu adalah alat komunikasi antara pengguna dan analis sistem tentang data yang mengalir. Jadi pertama di tahap analisis, untuk komunikasi antara si penggunanya nanti dengan si tim analis. Jadi dia akan memberitahu apa saja data yang dibutuhkan dalam proses aplikasi atau sistem informasi tersebut, lalu nantinya bisa dirancang. Nah, saat tahap rancangan
Sistem kamus data itu digunakan untuk merancang input, laporan, dan database. Jadi yang pertama digunakan untuk menganalisis, yang kedua digunakan untuk merancang database. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah, kalau belum ada, saya mau Anda membaca ini sebentar. Membaca yang sudah saya jelaskan tadi sebentar. Nanti akan saya tanya beberapa orang untuk memastikan pemahaman Anda ya tentang definisi-definisi dan tentang yang udah dijelaskan dalam berapa slide ini, 4 slide ini. Oke, silakan saya beri waktu sekitar 2 sampai 3 menit saja, silakan. Oke. Saya mau tanya kepada si Ivanka. Ivanka tadi udah ya? Tadi yang udah saya tanya siapa aja sih? Oh, Lena tadi, Ivanka belum ya? Nah, Ivanka. Ya, Bu. Kamus data tadi apa ya? Menurut pemahaman sendiri nggak apa-apa, Bu. Tapi berdasarkan yang sudah dijelaskan. Ya. Ya. Kamus data itu untuk memahami bagi analis sistem, untuk memahami input, output data, dan komponen dari data store. Ya. Benar ya. Jadi itu sama seperti kamus. Ya, sama persis dengan kamus, isinya yaitu untuk menyamakan persepsi. Membantu si analis nanti untuk memahami tentang data. Ya, apa itu data itu apa, kemudian apa saja di dalam data itu. Contohnya saya bilang tadi mahasiswa, apa aja sih yang ada di mahasiswa itu. Kemudian kalau saya bilang tadi biodata itu apa isinya, apa yang mengalir dari sistem atau menuju ke sistem kalau ada kata biodata pada sebuah arus data. Nah, begitu ya. Terima kasih Ivanka. Nah, kemudian pembentukan kamus data didasarkan atas arus data yang terdapat pada DFD. Jadi sangat erat kaitannya dengan DFD. Jangan sampai nanti ketika Anda UTS kemudian diminta membuatkan kamus data, nanti melenceng jauh daripada DFD-nya. Itu tidak boleh ya. Karena dia akan berpatokan dari DFD yang dirancang. Jadi seandainya bentar, saya buka dulu yang Anda kumpul contohnya. Di WA itu mana nih perancangan SI grupnya ya. Saya buka yang terakhir aja, yang terakhir kumpul ini Wahyu. Kita buka yang dia nih. Kok jelek sekali Wahyu ininya. Tuh. Cara ininya jelek sekali, cara mengubah jadi PDF-nya nih. Nanti kalau UTS jangan sampai kayak gini, harus rapi ya. Oke? Nah, Oh iya, Bu. misalnya kita lihat. Nah, ini nih. Ada sebuah arus data bernama salinan resep. Apa sih salinan resep? Kan membingungkan kan? Nah, maka harusnya kita tulis dulu kamus datanya. Nah, makanya saya bilang tadi di slide ini tertulis pembentukan kamus data itu berdasarkan DFD. Nah, maka kita harus melihat pada DFD, di DFD yang dirancang oleh Wahyu ini berdasarkan soal kemarin, ada sebuah arus data bernama salinan resep. Maka di kamus data nanti harus ada arus data ini. Boleh nggak Bu ada arus data tetapi tidak ada kamusnya? Boleh jika memang itu sudah benar-benar bisa dipahami. Artinya misalnya gini, sebuah arus data bernama ditulis lengkap misalnya nama, NPM. Ya udah itu nggak perlu lagi kita buat kamusnya. Kan udah dipahami, nama masa nggak ada yang nggak tahu arti nama sih? Masa atau harus kita buat kamus data nama sama dengan nama depan tambah nama tengah tambah nama belakang. Kalau memang itu diperlukan silahkan dibuat. Tetapi kalau menurut Anda, kalau menurut saya sih nama itu sudah sangat bisa dipahami.
Jadi nggak perlu. Tetapi kalau memang perlu penyusunan nama yang benar, harus nama depan, koma nama tengah, koma nama belakang. Nah itu wajib dibikin kamusnya. Karena kadang-kadang kan ada aplikasi yang memang mewajibkan kita menuliskan nama itu terpisah. Tapi ada aplikasi yang kita boleh atau memang cuma satu fieldnya, jadi tulislah kalau namanya cuman 3 huruf Eka gitu kan, tulislah. Kalau namanya panjang kayak saya Francisca Prihatini Sihotan, ya tulis juga dalam satu kolom itu. Tetapi ada beberapa aplikasi yang mewajibkan kita menuliskan nama per komponennya. Jadi ada nama depan, ada nama tengah, ada nama belakang atau nama keluarga. Jadi kalau saya itu kan di field 1-nya saya bikin Francisca, di field 2-nya saya bikin Prihatini, di field 3-nya saya bikin Sihotan. Nah, ada juga aplikasi yang mewajibkan kita menulis 2 nama saja, nama depan dan nama keluarga. Nama tengahnya nggak dipedulikan. Nah, jadi tergantung kondisi. Seandainya nanti kondisinya cuma satu field yang diminta, nggak perlulah ada kamus data nama, ya. Tapi kalau memang dibutuhkan, dibuat. Nah, kayak ini tadi salinan resep, kemudian karcis berobat, kemudian persediaan obat, kemudian obat masuk, ada lagi, udah itu ya. Nah, apa aja itu? Tuliskanlah di kamus data. Persediaan obat itu sama dengan apa? Apa sih yang dimaksud dengan persediaan obat? Salinan resep itu apa? Data apa saja yang mengalir di salinan resep? Kemudian obat masuk itu apa? Data apa saja yang mengalir pada arus data ini? Nah, itu ditulisnya pada kamus data. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Ya, oke. Nah, kemudian pembentukan data tadi katanya menggunakan DFD. Arus data pada DFD kan bersifat global, itu yang tadi ya. Hanya menunjukkan pada nama arus datanya saja, tapi tidak menunjukkan strukturnya bagaimana. Ya saya jelasin tadi, global biodata. Kemudian mahasiswa itu global, umum sekali. Tapi kita tidak tahu itu bagaimana strukturnya. Nah, maka dari itu diperlukanlah kamus data untuk menunjukkan struktur data secara terinci. Oke. Kemudian, nah ini bentuknya. Bagaimana bentuk kamus data ini? Begini. Suatu sistem dapat diuraikan ke dalam 4 form kamus data yang menerapkan isi database sistem dalam bentuk hierarki, seperti gambar ini. Ya, suatu sistem dapat diuraikan ke dalam 4 form kamus data yang menerangkan isi database sistem dalam bentuk hierarki. Nah, kemudian ini gambarnya ya, ada 4 bagian. Kiri atas ini data flow, dictionary entry, data flow-nya atau arus datanya, ya, kamus data, masukannya ya. Jadi ini aliran data yang menunjukkan masukan atau entry. Ini data store-nya. Kalau ini data flow, yang ini data store. Di bawah ini data structure, di bawahnya lagi data elemen. Data flow dan data store berada pada level tertinggi dianggap sebagai file. Selanjutnya struktur data yang ada pada data flow dan data store terletak pada level kedua atau middle level, dianggap sebagai record. Yang terakhir data elemen dianggap sebagai field. Jadi ini bentuknya. Jadi ini adalah filenya atas ini. File itu dapat berupa data flow dan data store. Di bawahnya ini adalah recordnya. Di bawahnya adalah fieldnya. Ada yang lupa apa itu record, file, dan field? Ada yang lupa atau ingat semua? Hah? Saya tanya ya. Mana kamu nih? Siapa ya? Sylvia aja deh. Sil. Masih ingat nggak kamu apa pengertian file, record, field? Kalau record itu yang satu baris itu, Bu. Satu Baris. baris. Kalau field? Kalau field itu satu yang berkolom.
Ya, benar ya. Field itu kolom, record itu baris. Kalau file, kumpulan dari record. Jadi seandainya ada file bernama mahasiswa, ya, file bernama mahasiswa, coba Sil sebutkan salah satu file dari mahasiswa. Nama, tanggal lahir, MPM, alamat. Nah, oke, itu adalah file-nya. Recordnya? Sylvia. Ya, Sylvia, NPM kamu berapa? Gitu ya? Oke, nah mudah-mudahan yang lain paham ya. Jadi itu perbedaan antara file, field, dan record yang seharusnya tidak perlu kita bahas di sini, tapi kita ulas, siapa tahu ada yang lupa karena sudah terlalu lama di rumah ya, karena COVID ini. Nah, jadi kalau ada sebuah file bernama mahasiswa, maka fieldnya seperti yang kata Sylvia tadi, NPM itu fieldnya, nama itu fieldnya, ya, tempat lahir itu field, tanggal lahir itu field. Recordnya Sylvia, koma, di mana NPM-nya 2000 berapa, ya, yang sekian-sekian. Kemudian tempat lahirnya di mana dituliskan di situ dan tanggal berapa dia lahir. Nah, itu satu buah record. Data wahyu juga begitu, satu buah record. Makanya kata Sylvia tadi, record itu adalah baris, ya, baris. Jadi ada data Sylvia, data wahyu, data Ivanka, data Adelia, data Amelia. Nah, itu artinya ada beberapa record. Nah, oke. Data flow dictionary entry atau di bagian sini, ini bagian kiri atas ini, dapat berupa hal berikut. Satu struktur yang terdiri dari satu elemen data tunggal, satu struktur yang terdiri dari satu paket elemen data atau multiple struktur. Hubungan antara arus data pada DFD dan arus data pada elemen kamus data adalah one-to-one relationship atau satu ke satu. Oke. Jika DFD berisi 40 arus data, maka kamusnya juga harus memiliki 40 elemen arus data. Ya, itu ya. Tapi yang tadi saya bilang di awal, Bu, boleh nggak tidak digambarkan? Boleh, jika memang bentuk dari arus data tersebut sudah sangat umum dan bisa dipahami oleh seluruh tim, baik analis maupun programmernya. Boleh tidak digambar. Oke, tetapi kalau di ujian harus digambar karena itu soalnya ya, kalau nggak digambar nggak dapat nilai. Nah, data flow dictionary entry berisi hanya summary atau rangkuman atau ringkasan dan menerangkan arus yang mengidentifikasikan dari mana arus itu berasal dan kemana arus itu pergi. Namanya flow ya, aliran. Jadi diidentifikasikan dari aliran itu dia dari mana mau kemana. Kayak saya, tadi saya dari rumah saya dari Jakabaring ujung sana menuju ke kota Palembang, menuju ke gedung MDP. Ya, tadi saya dari Banyuasin menuju ke kota Palembang. Dari rumah menuju ke gedung MDP. Itulah fungsinya data flow dictionary entry, menerangkan bahwa arus data itu mengalir dari mana menuju ke mana. Contoh, dari sebuah data store menuju ke sebuah proses, dari sebuah proses menuju ke sebuah entitas, dari sebuah entitas menuju ke sebuah proses, dan dari proses menuju ke sebuah data store. Nah, itu ya, jadi dijelaskan bagaimana cara dia mengalir kemana-kemana dia dari sini. Kemudian ini form kamus data, data flow dictionary entry, ini contohnya. Oke, ini contoh dari data flow dictionary entry. Ada ini keterangan, kemudian digunakan pada apa, kemudian namanya apa, deskripsinya apa, dari mana ke mana, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian kalau ada komentar tulis di sini. Oke, ini sudah jam 9:03, nanti kita ketemu lagi 9.40 ya. Saya rasa yang pertemuan 13 ini kita cukupkan dulu, nanti kita sambung di pertemuan 14 pada jam 9.40
ya mungkin kita butuh refresh sejenak, oke? Atau ada yang menurut Anda, Bu, langsung ketemuan 14? Atau istirahat dulu? Kalau saya sih pengennya istirahat ya. Istirahat aja dulu ya. Iya, Bu. Ya, istirahat sebentar. Atau mungkin nanti kita mulainya jam 9.30 lah, jangan 9.40 ya. Oke, Bu. Oke. Selamat pagi, sampai ketemu 9:30 ya.